Assalamualaikum, selamat pagi semua. Senang sekali hari ini kita bisa belajar kembali, belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Ika Desyana Ilham. Hari ini seperti yang sudah kalian lihat, kita akan belajar mengenai teks narasi. Karena kemarin kita sudah ulangan, berarti sekarang kita beralih ke bab 2. Apa itu teks narasi? Apakah kalian pernah mendengar, membaca, atau melihat mengenai teks narasi? Tentu, beragam jawabannya. Ada yang sudah pernah mendengar, ada yang sudah pernah melihat, ada yang sudah pernah membaca. Tapi tentu ada juga yang sebaliknya, belum pernah sama sekali mendengar, membaca, atau melihatnya. Tidak apa-apa, mari kita bahas secara mendalam bersama-sama. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Kita mulai dari pengertian teks narasi itu sendiri. Seperti yang sudah kalian lihat, teks narasi itu berarti merupakan teks imajinasi atau imajinatif atau hayalan. Itu secara istilah. Sedangkan secara bahasa, teks narasi adalah teks hayalan yang diceritakan atau dibuat sesuai urutan kejadian. Dengan kata lain, teks narasi merupakan sebuah teks yang berisi mengenai sesuatu hal kejadian yang di luar nalar atau tidak masuk di akal, seperti contoh cerita dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Yang sering kalian ketahui seperti Cinderella, Harry Potter, dan masih banyak lagi. Teks narasi juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menghibur pembaca atau pendengar. Teks narasi dibuat karena memiliki ide yang berasal dari imajinasi kita sendiri, yang merupakan sebuah hayalan, yang akan tentu pasti merupakan sebuah cerita yang di luar nalar. Nah, karena hal tersebut, seorang pembaca atau pendengar akan merasa terhibur oleh cerita yang dibuat atau oleh teks narasi yang didengar atau dibaca oleh si pembaca dan pendengar. Selain untuk menghibur, biasanya penulis menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah cerita atau teks narasi tersebut, agar si pembaca atau pendengar mendapatkan motivasi atau inspirasi dari cerita yang dibuatnya. Nah, itu tadi mengenai tujuan dari teks narasi. Berlanjut ke unsur-unsur teks narasi. Teks narasi memiliki 6 unsur. Yang pertama itu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang. Mari kita bahas satu persatu agar kalian lebih memahami mengenai unsur teks narasi. Yang pertama tema. Tema adalah pokok pembahasan. Biasanya dalam sebuah cerita, penulis akan menekankan sebuah ceritanya itu akan menceritakan mengenai perjuangan misalnya, persahabatan, percintaan, dan lain sebagainya. Biasanya penulis memilih 1-3 tema dalam sebuah cerita narasi. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita. Cerita dimulai dari awal cerita, pertengahan cerita, hingga akhir cerita. Jalan ceritanya harus berkaitan satu sama lain. Itu yang disebut dengan alur cerita. Rangkaian peristiwanya harus disusun secara runtut. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh, contoh dalam cerita Cinderella, berarti adalah Cinderella, ibu peri, dan pangeran, atau karakter dari cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah sifat dari setiap tokoh yang ada pada cerita tersebut. Contohnya, jahat, baik hati,
dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah latar tempat, di mana cerita itu diceritakan, kemudian adalah latar waktu, kapan cerita itu terjadi, kemudian adalah latar suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut, misalnya mencekam, menakutkan, indah, damai, tentram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu amanat. Sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks narasi, yang kedua yaitu untuk memberikan pesan kepada pembaca atau pendengar agar si pembaca atau pendengar merasa terinspirasi atau termotivasi dari cerita yang memiliki pesan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang biasanya dalam menulis sebuah teks narasi, penulis akan menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu berarti si penulis terlibat secara langsung menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, yang ditentukan atau dicirikan dengan kata aku dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sudut pandang orang ketiga, si penulis biasanya tidak terlibat secara langsung menjadi tokoh dalam sebuah cerita teks narasi tersebut. Biasanya, penulis hanya menceritakan cerita dari teks narasi tersebut, yang biasanya ditandai dengan kata dia, mereka, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sejauh ini? Apakah kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan? Alhamdulillah, Ibu yakin kalian adalah santriwan dan santriwati yang soleh-soleha serta pintar. Jadi pasti kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tersebut. Alhamdulillah sekali lagi. Baiklah, sebenarnya masih banyak sekali yang harus Ibu sampaikan mengenai bab ini. Tapi Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu agar kalian dapat memahami dan mengingatnya dengan baik. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan serta memahami. Silakan waktunya menulis karena ini pasti akan berguna untuk PTS nanti. Oke, selamat menulis, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.